Oke, selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan lagi untuk yang di channel YouTube untuk subscribe yang berwarna merah dan like serta komen ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar bisa mengikuti video-video selanjutnya. Oke. Pada sore kali ini saya ingin membahas satu tema tentang meditasi mengamati ya, orang yang sulit mengamati pikiran dan perasaan. Nah, bagaimana solusinya ketika orang sulit untuk melakukan meditasi mengamati pikiran dan perasaan, terutama jika itu dilakukan 24 jam ya, dari mulai bangun pagi sampai mau tidur lagi. Jadi 24 jam istilahnya seperti itu ya, selain tidur. Nah, bagi beberapa orang ya, itu dianggap sesuatu hal yang lumayan sulit ya bagi beberapa orang ya. Tapi bagi beberapa orang juga itu katanya sangat mudah dan sangat simpel ya. Teknik mengamati pikiran atau meditasi mengamati itu meditasi yang lumayan sangat mudah sebetulnya. Tapi untuk beberapa orang dianggap sulit atau dianggap tidak mudah. Karena apa? Yang sering saya dengarkan atau sering saya amati dari beberapa teman yang menjalankan meditasi mengamati pikiran itu mengatakan bahwa mereka kesulitan karena dianggap itu fokus ya. Jadi sehingga kemudian meditasi mengamati pikiran dan perasaan itu dianggap sesuatu hal yang menegangkan. Jadi dia nggak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Dia sulit untuk fokus kepada bidang pekerjaannya karena dia sibuk mengamati pikiran dan perasaannya. Nah, ada yang mengatakan seperti itu ya. Jadi ya itu wajar sebetulnya. Padahal sebetulnya yang kita maksud mengamati itu bukan fokus, bukan tegang ya. Mengamati itu sebetulnya rileks sebetulnya ya. Tetapi mungkin karena belum memahami secara benar, maka prakteknya beberapa teman tersebut kaku, sehingga fokus, kaku, tegang, sehingga kemudian mereka tidak mampu melakukannya secara lama seperti itu ya. Karena sebetulnya salah teknik sebetulnya ya, kurang memahami tekniknya, kemudian prakteknya juga kurang tepat sebetulnya. Karena meditasi itu sesungguhnya relaksasi itu santai ya, rileks kan seperti itu. Nah, di sini saya ingin memberikan satu solusi bagaimana orang yang tidak bisa atau sulit untuk mengamati pikiran dan perasaannya secara 24 jam ya. Untuk meditasi mengamati pikiran dan perasaan sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Silahkan dicari, silahkan disimak. Kalau lewat YouTube silahkan Anda buka Naga Timur YouTube. Nanti di situ ada. Judulnya meditasi suwung ya, meditasi suwung atau meditasi mengamati pikiran dan perasaan. Anda klik saja nanti ketemu. Nah, itu juga banyak yang mengatakan itu susah. Makanya di sini saya ingin membuat satu solusi tersendiri ya. Bagaimana untuk orang yang susah mengamati pikiran dan perasaannya dikala dia melakukan aktivitas seperti itu. Nah, caranya adalah yaitu mengamati nafas ya, seperti itu ya. Jadi tidak usah mengamati pikiran, tidak usah mengamati perasaan, tidak usah mengamati reaksi tubuh atau gerakan tubuh, tetapi hanya fokus satu saja ya. Karena kadangkala mereka bingung, pikiran tuh banyak sekali meloncat-loncat. Perasaan juga berganti-ganti, asalnya marah, jadi sedih, jadi galau, jadi senang. Bahkan setiap menit, setiap detik, setiap hari itu selalu pikiran dan perasaan itu berubah, sehingga orang yang mengamatinya juga mungkin bingung atau malah jadi pusing seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Makanya solusinya untuk beberapa teman yang tidak bisa menjalankan itu, latihlah untuk meditasi mengamati nafas. Baik di dalam Anda duduk diam, misalkan Anda duduk diam, mata terpejam, kemudian hanya mengamati nafas saja. Nafas ini tidak diatur ya, tidak ditekan seperti yoga itu enggak ya, seperti itu ya.
Dia nafasnya nafas biasa, nafas alami, nafas pada umumnya, akan tetapi kita cukup hanya mengamati saja. Ketika nafas masuk, nafas keluar, kita sadar atau kita mengetahui, eling bahasanya, yaitu sama ya. Sadar, eling, tahu, mengamati itu sama ya. Jadi Anda amati ketika nafas masuk, ketika nafas keluar, itu Anda menjadi pengamat di situ. Jadi ketika nafas masuk, berbarengan dengan nafas masuk itu Anda kesadaran Anda itu mengiringi ketika nafas masuk. Nafas keluar itu mengiringi terus ya, bersamaan gitu ya. Nah sehingga yang Anda lakukan hanya itu. Cukup fokus di nafas saja ya, nafas saja. Ketika Anda baru jalan, ketika Anda mulai bangun tidur ya, Anda latih mulai bangun tidur sampai Anda tidur lagi. Anda latih seperti itu, baik duduk diam maupun dalam aktivitas. Tetapi saya tekankan untuk yang saya maksud ini terutama ketika beraktivitas. Jadi ketika Anda bekerja, Anda bergerak, Anda mandi, Anda tidur, Anda mau tidur, Anda bangun tidur, semuanya di dalam aktivitas 24 jam Anda selain tidur. Cobalah untuk Anda menjalankan meditasi, mengamati nafas ini ya. Cukup nafas saja ya. Konsisten di nafas, hanya nafas terus. Ya. Dalam keadaan apapun ya, dalam keadaan bicara, dalam keadaan termenung, dalam keadaan menulis, dalam keadaan makan, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan duduk, dalam keadaan ngobrol, semuanya tetap Anda menjaga pengamatan Anda di nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Ya. Tetapi di sini memang namanya kesadaran, namanya eling. Eling itu ya tidak eling terus ya. Namanya orang praktek ya. Ingat, lupa, itu hal biasa ya. Tetapi jangan banyak lupanya ya. Anda harus waspada, Makanya tembung Jawa atau pepatah Jawa mengatakan eling dan waspada, eling lan waspodo. Waspada ini menjadi sesuatu hal yang beriringan dengan kata eling ya. Ketika ada eling pasti ada waspada. Ini sesuatu paket sebetulnya ya. Eling lan waspodo itu satu paket, tidak bisa terpisah. Kalau hanya eling lah orangnya nggak waspada, itu bisa terlena lagi ya. Jadi eling lan waspodo atau eling dan waspada ini menjadi satu paket. Eling dan kemudian Anda waspada untuk selalu eling maksudnya ya. Untuk waspada, untuk selalu eling. Jadi jangan boros waktu, jangan boros kegiatan untuk tidak eling. Jadi jangan boros waktu untuk tidak eling. Jadi selalu eling ya. Seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan boros waktu untuk tidak eling. Gunakanlah waktu semaksimal mungkin untuk selalu eling. Artinya Anda selalu waspada untuk eling. Nah, ketika Anda sudah terlatih seperti itu, maka yang terjadi adalah Anda mungkin lupa gitu loh, tetapi tingkat keelingan itu akan semakin cepat seperti itu ya. Akan semakin cepat. Bahkan mungkin 5 menit nggak lupa, 5 menit eling, 5 menit lupa, 5 menit eling, seperti itu akhirnya ya. Setengah jam lupa, seperempat jam eling, seperti itu. Jadi volumenya nanti akan akan semakin cepat sehingga kemudian lupa ingat seperti itu sangat cepat, seperti listrik ya, seperti listrik atau setrum. Setrum itu sebetulnya secara teorinya itu tidak mengalir terus sebetulnya. Alirannya itu plus dan minus ya. Jadi mengalir, berhenti, mengalir, berhenti seperti itu. Tetapi karena volumenya sangat cepat antara mengalir dan berhenti, itu begitu cepat sehingga ketika dia nyalur ke kabel dan dihantarkan kemudian dikasih bolam atau lampu, dia nyala seperti itu. Jadi nyalanya lampu itu bukan karena konsistennya setrum ya, atau konsistennya listrik itu enggak sebetulnya. Listrik itu juga nggak konsisten sebetulnya, cuman dia pergerakan antara nyambung dan tidak nyambungnya itu begitu cepat. Nyambung nggak nyambung, nyambung nggak nyambung, nyambung nggak nyambung. Itu volumenya sangat cepat sekali sehingga itu tidak kelihatan tidak nyambung. Pergerakannya seperti nyambung terus, padahal sebetulnya itu enggak. Nah itu loh.
Nanti ketika Anda sudah praktek mengamati nafas, ingat gak ingat, ingat gak ingat, volumenya cepat, disitulah akan muncul pemahaman, disitulah akan muncul pengetahuan, pemahaman, kesadaran di situ, dan pengalaman ya tentunya ya. Pengalaman mengalami kesadaran seperti lampu tadi ya. Walaupun listriknya itu tidak kontinu sebetulnya, tapi karena sangat cepatnya antara lupa ingat setrum itu plus minusnya itu volumenya cepat sehingga lampu tetap nyala seperti itu ya. Nah, yang diharapkan seperti itu. Dan nanti akhirnya ketika Anda momen-momen tertentu, misalkan Anda kaget, Anda dalam posisi, saya pernah mengalami kecelakaan ya. Jadi saya di jalan tuh saya selalu dalam pengamatan. Ketika tiba-tiba ada mobil ya, mobil itu nabrak motor saya, itu langsung saya seperti kaget ya. Nah, ketika kita sering melatih pengamatan atau menyadari, maka ketika saat kaget itu kesadaran itu langsung nyambung jet gitu ya. Jadi seketika, jadi dia seperti otomatis ya, tidak lemot, ibaratnya seperti itu. Ketika momen-momen tertentu itu kesadaran langsung muncul, walaupun Anda asalnya lupa gitu, seperti itu ya. Sehingga kemudian yang terjadi itu aneh. Saya pernah mengalami kecelakaan tetapi nggak jatuh, padahal diserempet mobil ya. Logikanya harusnya jatuh seperti itu. Jadi banyak nanti ya satu buah-buah dari meditasi atau mengamati yang secara duniawi lah istilahnya seperti itu akan terjadi pada kehidupan Anda, miracle, keajaiban. Tetapi itu semua adalah bukan tujuannya ya. Tujuannya adalah tetap mengenal jati diri, tujuannya adalah untuk mencapai yang disebut dengan kesadaran seperti itu. Jadi yang tidak mudah untuk mengamati pikiran sebaiknya coba untuk diganti mengamati nafas ya. Hanya cukup satu saja, konsisten di nafas saja. Nafas masuk, nafas keluar selalu kita sadari, kita amati seperti itu. Oke. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.